Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Pada hari ini kita dapat bersama kembali dalam kegiatan coaching. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sunardi, CGP Angkatan 7 Pasaman Barat, fasilitator Rahmat Hidayat, praktek pendamping Desnita Murti, dan teman di sebelah saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Yohanis, calon guru penggerak Angkatan 7 Pasaman Barat dengan fasilitator Bapak Rahmat Hidayat dan pengajar praktik Pak Irwan B. Ya, Ibu yang ada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Risnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7. Fasilitator saya Bapak Rahmat Hidayat, sedangkan pengajar praktek saya Ibu Desnita Murti. Demikianlah perkenalan kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, sehat alhamdulillah Bu. Rencananya ada coaching ya Bu, ya Pak hari ini. Ya, Bu. Ya Bu. Ya. Oke, siap. Dimana sini saya sebagai pengamat untuk mencoba mengamati kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan. Satu hal yang saya ingatkan, saya di sini sebagai pengamat bukan berarti lebih pandai dari Bapak Ibu, tapi bagaimana kita menciptakan suasana coaching ini, mana tujuannya nanti, tujuan yang kita inginkan nanti bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu kira-kira gimana kalau kita melaksanakan coaching, ada 3 kompetensi inti yang harus kita capai. Yang pertamanya precision atau kehadiran penuh. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Kira-kira pada coaching kali ini kita mengambil kompetensi yang mana ya Bapak Ibu? Oh ya, terima kasih Bu ya. Yang akan kita ambil pada kegiatan coaching kita pada hari ini adalah pada kompetensi bagian kedua, yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi ini nanti yang akan disampaikan pada kegiatan percakapan kita. Mudah-mudahan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut tercapai tujuan yang saya harapkan. Ya, mantap Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada coaching kali ini di mana kita mengambil kompetensinya intinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekarang kita mulai coachingnya lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Risna? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Di awal kegiatan kita tentu tadi sudah Ibu sampaikan Ibu dalam keadaan sehat, Iya Pak. semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Ini sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Ya Pak. Boleh bertanya ya Bu ya? Boleh Pak. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang. Iya Pak. Jadi pada kesempatan ini baru kita dapat bertemu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu rasanya ingin diobrolkan Bu. Iya Pak. Jadi di sini Bu ada sedikit masalah
yang ingin Ibu curhatkan barangkali yang ingin Ibu sampaikan. Ya Pak. Mudah-mudahan nanti masalah Ibu tersebut ya bisa terselesaikan, bisa belajar dari pembahasan ataupun daripada percakapan-percakapan yang sudah kita lakukan. Iya Pak. Di sini yang pertama ada masalah apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu, atau masalah bisa Ibu jelaskan apa masalah yang Ibu hadapi di kelas selama Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Iya Pak, ini Pak saya mempunyai masalah di mana di dalam kelas saya Pak sudah ada beberapa anak yang belum bisa membaca Pak. Sementara saya sudah di kelas 4 Pak. Jadi masih ada yang belum bisa membaca Pak. Ya, jadi Ibu menghadapi satu masalah di mana ada salah satu atau ada siswa Ibu di kelas yang belum bisa membaca. Iya, Pak. Kalau sekarang Ibu sudah mengajar di kelas 4, ternyata masih ada menemukan siswa yang belum dapat atau belum bisa membaca ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu inginkan sebagai capaian Ibu di dalam percakapan kita pada siang ini? Nah ini Pak, saya nanti mengharap setelah percakapan kita selesai nanti, saya mendapat solusi atau pengarahan dari Bapak supaya saya bisa melaksanakan dan membimbing anak saya yang belum bisa membaca Pak. Oh iya, jadi dengan adanya diskusi kita, dengan adanya perbincangan kita ini, ya Ibu mengharapkan ya bisa nanti Ibu tercerahkan begitu mendapat solusi sehingga penerapan Ibu di dalam memberikan pembelajaran di kelas bisa terlaksana dengan baik dan tidak menemukan lagi siswa yang tidak dapat atau yang bisa membaca ya Bu. Iya. Oke, kalau demikian ya jadi sudah jelas tadi permasalahannya dan harapan Ibu juga sudah nampak. Di sini saya ingin tahu ya Bu, bagaimana pembelajaran yang sebenarnya sekarang dengan tindakan kondisi anak tersebut secara detail sehingga anak belum bisa membaca. Di mana Pak, waktu saya melaksanakan pelajaran misalnya bilang studi bahasa Pak, di situ kami melaksanakan menggilirkan anak membaca. Kalau di situ ada teks model dongeng, jadi kami bergiliran membaca di situ Pak. Jadi di situ saya bisa memantau anak saya mana yang masih belum bisa membaca Pak. Yang belum bisa membaca ini Pak bukan berarti belum bisa Pak, tapi belum lancar gitu Pak. Oh begitu. Iya Pak. Oh bukan berarti belum bisa, tapi belum lancar, belum mahir membacanya ya Bu. Iya, Pak. Kalau boleh tahu satu lagi Bu ya. Ya, Pak. Kalau Ibu sudah mengalami hal yang seperti tadi, siswanya ada yang kurang lancar di dalam membaca, kira-kira pernah enggak Ibu mengkelompokkan siswa-siswa yang mana yang lancar, mana yang sudah lancar, sudah pernah Ibu lakukan seperti itu? Sudah pernah Pak. Oh, sudah ya. Pernah, Pak. Kalau sudah tentu ya di dalam pembelajaran Ibu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini bisa tahu betul mana siswa atau anak yang masih perlu dibimbing dan juga mana siswa yang ya bimbingannya hanya ya di sekolah, tidak harus dibimbing di dalam bentuk berupa jurnal yang diberikan kepada siswa yang akan didampingi oleh orang tua di rumah ya Bu ya. Iya.
Di sini Bu satu lagi, ya Ibu pernah melakukan pemanggilan secara pribadi, ya Bu, kira-kira langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Oh, saya mau apa Pak? Saya membuat permainan Pak. Buat permainan Iya, ya Bu? melalui permainan itu nanti karena nanti kalau saya terus membuat teks untuk membaca, maklumlah Pak, anak-anak suka cepat kali bosan ya Pak. Iya, iya. Nah, Betul, jadi betul. saya buat melalui permainan Pak. Melalui permainan game itu Pak. Ya. Di situ nanti ada baca-bacaannya. Jadi dengan permainan ini dia semangat untuk melaksanakan kegiatan membaca Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini, beberapa anak yang belum bisa membaca menjadi lancar membaca. Iya Pak. Iya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan di dalam membimbing siswa ini, Bu? Kalau waktu yang saya inginkan Pak, maklumlah Pak, anak-anak ya Pak. Ya. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu lah Pak. 1 sampai 2 minggu ya, Bu? Iya Pak. Oh, demikian. Berarti dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu siswa sudah nampak bagaimana perubahan yang dialaminya setelah Ibu lakukan pembimbingan ya, Iya, Bu? iya, mudah-mudahan. Ya, tahapan ini berarti namanya boleh juga kita namai dengan menstabilkan komunitas pada anak. Yang pertama, kemudian yang kedua validasi tindakan, tentu ketiga keyakinan pada anak. Nah, baik dengan melakukan restitusi tahapan pelaksanaan segitiga restitusi, apa yang bisa membantu Ibu di dalam melakukan kegiatan ini, Bu? Saya ini Pak, saya minta tolong sama kepala perpustakaan atau petugas perpustakaan Ya. agar nanti saya bisa mengajak anak saya untuk belajar masuk membaca ke perpustakaan, walaupun nanti di sana mereka hanya melihat komik-komik itu Pak, tapi nanti di situ di komik itu kan banyak gambar itu Pak. Iya, iya, Nah, iya. jadi kan anak-anak yang suka gambar Pak. Iya, betul. Nah, setelah nanti ada di situ gambar, di bawahnya ada itu bacaan Pak. Nah, dengan itu saya meminta kepada petugas perpustakaan untuk membuka perpustakaan 3 kali dalam seminggu waktu istirahat Pak. Oh, jadi itu trik Ibu ya, Iya, di iya. dalam membimbing anak sehingga mereka bersemangat untuk mengikuti membaca. Iya, iya Pak. Minat bacanya berarti ini bertambah ya, Bu. Iya. Karena ada dari sana tadi saya dengar Ibu mengusahakan juga bagaimana minatnya itu dan juga mereka tertarik dengan membaca. Iya, iya. Di sini Bu, bagaimana cara Ibu bagaimana cara mereka membantu Ibu? Saya di sini saya lihat bahwa ada hal-hal yang harus mendukung atau memberikan dukungan terhadap Ibu. Jadi apa cara atau bagaimana bentuk dukungan yang Ibu harapkan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan pembelajaran ataupun membaca siswa ini bisa juga diterapkan di sekolah Ibu atau khususnya di kelas ini. Iya, iya Pak. Saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, Ya, kemudian teman-teman sejawat, ya. dan terutama kepada orang tua Pak. Karena orang tua juga kalau kita sekarang kita bandingkan mengenai waktunya, Iya. lebih lama anak bersama orang tua daripada sama kita di sekolah ya Pak. Nah, jadi saya juga mengharapkan dukungan dari orang tua Pak agar mereka juga di rumah untuk membuat anaknya sering membaca Pak. Betul Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukan ini dalam artian Ibu sudah melakukan pemanggilan secara pribadi juga barangkali. Iya, iya Pak. Tentu harapan Ibu dengan adanya memanggil secara pribadi, Iya Pak. maka si anak dan orang tuanya juga sudah mengetahui bagaimana kondisi anak tersebut yang sebenarnya. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu ya. Iya Pak. Berarti Ibu sudah menerapkan ini. Kemudian Bu, karena
kegiatan kita ini barangkali dia sudah berada di penghujung, maka ada apa yang Ibu dapatkan di dalam kegiatan kita selama melaksanakan kegiatan percakapan atau ngobrol-ngobrol tadi? Apa yang Ibu dapatkan? Iya Pak, setelah kita melaksanakan percakapan ini Pak, saya merasa lega Pak, saya merasa nyaman karena nanti dengan pencerahan yang Bapak berikan kepada saya, mudah-mudahan nanti anak saya yang belum bisa membaca bisa menjadi lancar membaca Pak. Terima kasih Bu, ya mudah-mudahan ya dengan adanya kegiatan kita ini menambah wawasan Ibu juga di dalam penerapan pembelajaran sekolah, khususnya membaca tentang siswa yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Ya itu saja barangkali untuk kegiatan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya mohon maaf sebelumnya ya Bu, barangkali ada hal-hal yang seharusnya saya tanyakan, ya barangkali itu sudah saya sampaikan atau saya tanya yang seharusnya tidak mungkin ini waktunya untuk saya tanya, ya ternyata tersampaikan juga. Mudah-mudahan ini semua akan kita jadikan sebagai perubahan di dalam menjalankan tugas kita di sekolah. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan coaching pada hari ini. Baiklah, pengamat akan coba menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alur percakapan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam percakapan antara coach dengan coachee tadi sudah ada tujuan ya Pak ya, sudah ada mengidentifikasinya, sudah ada rencana aksi, kemudian tak luput juga sudah dilengkapi dengan rasa tanggung jawabnya. Alhamdulillah dengan coaching kita pada kali ini kompetensi inti yang ingin kita capai sudah mulai kita terapkan, ya di mana coach tadi kompetensi inti yang akan dicapai adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan terima kasih untuk coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan coaching. Jadi di sini saya sebagai coaching, bukan sebagai pengamat, bukannya saya lebih dari pandai dari Bapak dan Ibu. Tapi di sini saya hanya melaksanakan membuat pertanyaan kepada Ibu tentang alur apa yang akan Ibu lakukan waktu coaching. Ya, baiklah Bu. Di mana rencana kami coaching pada hari ini, alur yang kami gunakan adalah tirta, di mana di tirta ini nanti tergambar dengan jelas ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya. Iya, bagus itu Bu, Bapak Ibu. Sekarang Ibu Bapak Ibu, bagian mana yang ingin Bapak Ibu kembangkan di dalam coaching kita sekarang? Ya, insya Allah dalam kegiatan coaching ini kompetensi inti yang ingin saya ajukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Jadi
ke rencana Ibu tadi untuk melaksanakan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi indikator ketercapaiannya itu, tujuannya itu nanti pengembangannya yang bagaimana yang Ibu inginkan? Ya, pengembangannya begini Bu, karena kompetensi itu tadi ada 3. Ya. Nah, rencana saya sebagai coach akan mengembangkan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Iya gitu Bu. Jadi setelah saya mendengarkan yang digunakan kata kunci yang digunakan Ibu, sekarang Ibu membuat kunci sama Bapak, dan saya sudah mendengar, sudah mantap dan sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sunardi. Ya, waalaikumsalam Bu Hanis. Ya. Alhamdulillah kita sesuai dengan janjian kita tadi ya Pak, kita ada melaksanakan coaching pada hari ini. Kira-kira untuk coaching kali ini apa rencana pertemuan yang akan yang akan Bapak sampaikan? Ya, begini loh ya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu juga sebelumnya tadi, kita sengaja mengkondisikan untuk mengadakan ngobrol ini ya, berbincang-bincang. Tentu karena sesuatu hal. Ya. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah permasalahan tentang siswa saya di kelas ya Bu. Di mana siswa saya di kelas, saya atau kami lah dulu ya Bu. Kami belakangan ini kan sudah melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan ujian tengah semester tersebut, siswa-siswa di kelas saya khususnya, saya lihat nilainya ya cukup rendah. Jadi inilah masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, karena saya tidak menduga bahwa nilai ini ya kenapa jauh menurunnya dari nilai-nilai siswa saya sebelumnya. Karena sesuai juga dengan rencana-rencana saya, tentu taubahnya seperti patah di tengah jalan perasaan saya Bu. Jadi inilah keluhan, inilah masalah yang saya hadapi. Justru itu ya sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Ibu, bahwa yang mendasari kegiatan atau percakapan kita inilah salah satunya Bu. Ya Pak Sunardi, berarti Bapak Sunardi berdasarkan tujuan coaching kita pada hari ini, Bapak ada mengalami masalah di kelas karena sekarang kita kan semester 2 di pertengahan. Ya, betul. Sudah melihat dan menilai nilai anak-anak sangat anjlok sekali. Ya. Nah, berarti dari masalah yang Bapak hadapi sekarang, apa ukuran keberhasilan nanti yang akan Bapak capai? Terima kasih ya Bu. Yang menjadi tolak ukur nanti di dalam pencapaian nilai yang saya dapatkan tentu tidak lepas dari tujuan saya. Ini kan salah satu dari tujuan saya ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan saya di sini, saya ingin sekali siswa-siswa saya ini yang mendapatkan nilai yang bagus. Bagus dalam arti kata, ya bisa hendaknya nilai siswa saya ini nanti melewati batas ataupun ketentuan KKM yang sudah ada ditetapkan di sekolah. Bukan berarti harus nilai 100 tidak, harus nilai 90 tidak juga. Tapi saya menginginkan batasan yang sudah ditetapkan itu ya bisa terlewati oleh siswa-siswa saya, walaupun nilainya bervariasi. Tapi yang saya kesalkan, yang saya alami sekarang ini, ya siswa-siswa saya masih ada di bawah KKM Bu, sehingga saya sangat kecewa. Nah, seperti kemarin
kita akan melaksanakan kegiatan lomba karya ya, Bu, ya. Iya. Jadi tepatnya itu di hari Sabtu. Itu sehabis waktu pelaksanaan kegiatan ujian semester 2. Nah, di hari Seninnya baru saya rekap karena kesibukan berbagai hal, saya belum sempat merekap nilainya. Nah, di sanalah saya lihat ya nilai-nilai siswa ini ternyata banyak yang menurun. Jadi inilah yang ingin saya harapkan nanti sebagai tujuan saya, bagaimana ini kembali berupa nilai-nilai yang bagus. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kira-kira dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, apa kekuatan yang ada pada diri Bapak untuk melanjutkan kegiatan ini sehingga tujuannya nanti tercapai? Oh ya, terima kasih ya Bu. Adapun kekuatan yang harus saya miliki di dalam menggerakkan, memotivasi siswa ini agar mereka meraih atau mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi, tentu perencanaan-perencanaan yang sudah saya buat sudah ada Bu. Namun perencanaan ini ada dua hal yang sudah saya rencanakan. Pertama, saya merencanakan di dalam mengubah sistem pembelajaran atau gaya belajar Bu. Jadi gaya belajar siswa ini saya rubah. Namun sebelumnya juga saya sudah ya memperkenalkan kepada siswa-siswa saya. Namun karena kesibukan dan banyak juga barangkali beban pembelajaran yang mereka terima dari saya, lebih-lebih sekarang ada program tahfiz, hafalan tahfiznya lagi, mereka selalu ya menghafal yang sistemnya tidak boleh berhenti ya Bu kalau tahfiz. Jadi itu juga yang mempengaruhi. Namun saya coba kemarin dengan memberikan kisi-kisi misalnya, saya coba mengulang-ulang dan mengambil soal-soal mana yang lebih sulit, mana yang sedang, dan mana yang mudah. Nah, namun di akhir itu yang saya temukan. Jadi saya ingin merencanakan untuk kedepannya bahwa mengubah gaya pembelajaran saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, saya juga ingin membuat perencanaan, yaitu di dalam menyusun ataupun menyiapkan manajemen waktu Bu, terutama di dalam persiapan pembelajaran seperti RPP. Di dalam RPP nanti juga saya akan menyelipkan berupa manajemen waktunya, sehingga nanti terakomodir semua pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu yang akan saya rencanakan dan saya akan lakukan. Tapi ini barangkali bisa terlaksana karena kita sekarang berada di akhir semester ya Bu, akhir semester 2. Ini bisa saya terapkan barangkali di awal semester lagi Bu, di tahun ajaran baru. Nah, tapi sekarang sudah saya coba juga, namun walaupun saya coba tentu hasilnya belum nampak secara signifikan. Itu yang bisa saya lakukan dan saya rencanakan. Baiklah Bapak, berarti di sini Bapak sudah mulai memetakan tujuan yang ingin Bapak sampaikan. Ya. Yang pertama dengan merubah gaya belajar siswa. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar ini kan ada 3, ada audio, ya, ada visual, ya, juga ada kinestetik. Ya. Nanti setelah kita menerapkan ini, kita akan melihat perkembangan atau progres sampai mana tujuan yang ingin kita sampaikan. Yeah. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan bahwa sudah memetakan juga ada manajemen waktu. Yeah. Manajemen waktu Bapak sudah menyediakan RPP sehingga dalam RPP itu sudah tergambar apa yang diharapkan dan apa tujuan pembelajarannya dan men-set waktunya sehingga waktu sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah Pak, kira-kira peluang kemungkinan yang keberapa yang Bapak harapkan? Terima kasih ya Bu. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa saya rasa untuk saya jawab Bu. Karena
penerapan ini tentu tidak lepas dari pertama tadi perencanaan, kemudian penerapannya ini yang ingin saya terapkan adalah bagian yang pertama ini baru bagian pertama Bu, penerapan yang saya lakukan pada perencanaan pertama. Kemudian nanti setelah kita masuk di awal semester, khususnya di tahun ajaran baru, saya lakukan lagi rencana tadi sesuai dengan rencana yang kedua, yaitu membuat RPP sekaligus memasukkan dan menyelipkan manajemen waktu ke dalam RPP saya. Karena sebelumnya saya menyadari RPP saya itu tidak terlalu nampak manajemen waktu yang saya buat di dalam RPP. Jadi karena sekarang sudah di akhir, tidak mungkin lagi saya ubah. Namun itu salah satu catatan atau menjadi PR bagi saya untuk saya terapkan di pembelajaran khususnya di tahun ajaran baru besok. Iya, terima kasih Pak Sunardi. Berarti sudah memetakan ya Pak kegiatan atau rencana yang akan Bapak laksanakan. Untuk mewujudkan ini, kira-kira siapa yang akan dapat membantu Bapak Sunardi untuk melaksanakan kegiatan ini? Siapa-siapa yang bisa mendukung agar kegiatan yang Bapak laksanakan tercapai? Di sini yang mendukung saya, memberikan dukungan ataupun motivasi terhadap saya sehingga saya nanti bisa menerapkan perubahan yang ingin saya lakukan khususnya di tahun ajaran baru besok, tidak lepas yang pertama dari pihak sekolah, khususnya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah saya. Kemudian yang kedua, saya juga mengharapkan dukungan dari teman-teman khususnya teman sejawat yang ada di sekolah, karena mereka memiliki, saya lihat memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi dengan gaya belajar yang mereka miliki itu kami saling bertukar. Gaya belajar yang saya miliki barangkali mereka serap dan gaya belajar mereka juga saya serap. Artinya kami saling berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, dukungan dari keluarga. Nah, jadi itu saja yang mendukung dan keterlibatan mereka di dalam pembelajaran saya ini mudah-mudahan bisa tercapai dan terwujud dengan baik. Ya, berarti Bapak Sunardi sudah memperbincangkan dengan coach bahwa yang akan mendukung keberhasilan Bapak Sunardi nanti adalah tidak lepas dari kepala sekolah ya Pak ya, kemudian rekan sejawat, kemudian keluarga. Karena yang namanya kita di sekolah, rekan sejawat, kolaborasi kita, kerjasama kita itu sangat kita harapkan. Dari apa yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Kira-kira Bapak Sunardi berapa lama jangka waktunya untuk Pak Sunardi melaksanakan memulai kegiatan ini? Oh ya, adapun waktu atau jangka waktu yang saya butuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu adalah ini sepanjang saya atau selama saya menjadi guru di kelas, saya ingin lakukan dan ingin terapkan itu. Artinya saya tidak ada batasan waktu karena ini adalah berkesinambungan. Khususnya dari satu semester dengan semester 1 dan semester 2 itu barangkali ada berkesinambungan dan ini selalu saya laksanakan. Ini rencana saya ke depannya, Bu. Ini saya lakukan mudah-mudahan dan saya mencobanya ini tadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan akan saya terapkan di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan coaching kita pada hari ini, di mana dari awal pertemuan sampai kepada penyelesaian masalah kita sudah mulai ingin menerapkannya di kelas kita masing-masing. Semoga coaching berikutnya kita laksanakan. Semoga Bapak Sunardi memberikan hal yang terbaik dan nilai-nilai siswa pun menjadi meningkat. Amin.
Terima kasih ya Pak Ya, untuk coaching sama-sama, Bu. pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, setelah saya mengamati percakapan antara coach dengan coach, di sini saya telah mencatat semuanya dan sudah terrangkul semuanya. Mudah-mudahan nanti dengan solusi-solusi yang telah dilaksanakan Bapak sama Ibu, nanti tadi sudah melaksanakan di dalam alur tirta ya Bu. Ya, dimana tadi yang pertama mengarahkan ada tujuannya, yang kedua ada rencananya, yang ketiga yang ketiga tadi ada identifikasinya dan tidak lepas dari tanggung jawab. Nah, jadi mudah-mudahan dengan terlaksananya coaching kita pada sore hari ini atau pada siang hari ini, mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Risna, apa Ya, kabar Pak. hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bagaimana dengan Bapak? ya sama Bu, saya juga alhamdulillah baik, sehat. Iya, Itulah Pak. harapan kita ke depannya, mudah-mudahan segala aktivitas kita bisa kita lalui dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita ya. Ya. Pada hari ini kita ada praktek coaching ya Bu. Iya Pak. Jadi sebelum praktek coaching ini nanti dilaksanakan oleh Ibu sebagai coach Iya. pada coaching, Iya. kalau boleh saya tahu, saya ingin bertanya-tanya sedikit ya Bu ya, Iya Pak. tentang persiapan Ibu yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya. Kira-kira Iya. ada persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan di dalam pelaksanaan kegiatan coaching pada siang hari ini Bu? Iya Pak. Kami akan melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Pak. Oh iya, yang Iya, kita Bu ya. dengan tirta. Iya, Yang mana alur tirta ini terbagi 4. iya. Yang pertama tujuan, Tujuan, yang ya. kedua identifikasi, yang ketiga rencana, Iya, dan yang keempat tanggung jawab. iya betul Bu. Jadi alur tirta itu tentu harus ada di dalam pelaksanaan coaching yang sebentar lagi Ibu Iya. laksanakan dengan coachingnya ya Bu Iya, ya. iya, Pak. Iya, bagus Bu. Kalau demikian, oh ya Bu, kira-kira bagaimana ini rubrik dari penilaian yang Ibu persiapkan juga di dalam kegiatan coaching pada hari ini Bu? Kira-kira rubriknya tadi kalau Ibu sampaikan dengan menggunakan alur tirta, tentu rubrik yang Ibu persiapkan juga seperti apa Bu? Apakah ada juga dengan arahnya ke alur tirta atau bagaimana? Iya Pak, ke alur tirta. Iya, Pak. iya, iya. Alur tirta, Jadi Pak. ya karena tadi Ibu menyampaikan pertama alur Alur- coachingnya yaitu menggunakan alur Iya, tirta, iya. jadi persiapan pertanyaannya juga tentu sejalan dengan alur tirtanya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, lalu kompetensi yang Ibu kembangkan nanti kira-kira apa ya Bu ya di dalam pelaksanaan coaching nanti? kompetensi Karena di dalam coaching ini ada beberapa kompetensi. iya. Tentu yang Ibu kembangkan misalkan satu, karena ada 3 kompetensi ya Bu. Iya, Yang iya. pertama adalah kompetensi yaitu menggunakan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira kompetensi yang mana yang Ibu gunakan atau yang Ibu
capai, yang Ibu pilih di dalam melaksanakan kegiatan coaching nantinya Bu dengan coaching? Kami akan melaksanakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Iya. Iya. Jadi dengan adanya nanti pertanyaan-pertanyaan barangkali oleh Ibu sebagai coach Iya, dengan Pak. coaching tentu tergambar dan nampak nanti apa tujuan ke depannya, bagaimana apa yang Ibu rasakan, tentu di sini nanti ada tergambar semuanya ya. Iya, Ya. iya. Ya, terima kasih Bu. Karena tadi ya sudah jelas semua permasalahan yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya Iya, Pak. di dalam melaksanakan coaching dengan Ibu sebagai coach dan Ibu siapa tadi yang Ibu Arnis, Ibu Pak. Arnis ya. Ya. Ibu Arnis nanti sebagai coachingnya. Tentu ini sudah jelas gambarannya Ya. dan kepada Ibu dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Arnis. Dipersilakan Bu. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Semangat amat sekarang sore ini. Ya, alhamdulillah Bu, sehat dan masih semangat. Iya, tadi Ibu masuk nampaknya ada yang ingin Ibu bicarakan sesuai dengan janji kita ya Bu? Iya, Iya. iya Bu. Tadi kan pas waktu istirahat juga melihat HP, kemudian ingin WA Ibu Risna, rencana ingin melaksanakan coaching pada hari ini. Alhamdulillah disambut baik oleh Ibu Risna sehingga mempunyai waktu juga untuk mengadakan pertemuan coaching pada hari ini. Iya Pak Bu. Jadi Ibu di sini apa permasalahan yang Ibu hadapi Bu? Iya Bu, sebenarnya menurut saya ini nggak masalah sih, tapi masih mengganjal dalam pikiran. Sekarang kita kan sudah berada di tengah semester, Iya Bu. akan menghadapi tahun ajaran baru nanti di Juli 2024. Iya. Begini Bu, setelah saya menjalani pembelajaran mulai dari Januari, Februari, Maret, saya memperhatikan ada 3 orang siswa saya yang tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Gitu Bu. Iya Bu. Jadi setelah nanti kita melakukan percakapan, apa yang Ibu harapkan nanti? Harapannya nanti Bu, setelah ajaran baru nanti anak-anak bertiga ini mau semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Iya. Bagaimana anak-anak tersebut sangat antusias sekali, sangat terinspirasi dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Iya. Jadi Bu, saya ingin tahu bagaimana pembelajaran yang sebenarnya yang sekarang Ibu bikin tindakannya di dalam kelas waktu melaksanakan pembelajaran itu Bu. Apa boleh ya Bu? Apa saya menggunakan teknik pembelajaran contextual learning ya Bu? Iya, Dimana bagus. kalau contextual learning ini membawa anak langsung terjun ke lapangan, langsung membawa anak ke lapangan, sehingga melihatkan ke anak konsep-konsep yang abstrak, yang konkret, yang dapat langsung dilihat oleh anak tersebut. Betul. Jadi setelah saya mendengarkan cerita Ibu tentang membawa anak itu untuk melihat aksi nyata, Iya. langsung lihatnya Bu ya. Jadi selain itu apa perencanaan Ibu yang Ibu lakukan Bu? Ya, yang pertama tadi saya juga Bu akan mencoba merancang pembelajaran yang inovatif. Artinya dalam merancang pembelajaran yang inovatif, saya mencoba untuk memberikan gambar kepada anak-anak sehingga gambar-gambar yang saya berikan membuat anak menjadi tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian bagi anak-anak saya yang sukanya audio, saya membuat dengan komik. Karena mana tahu anak-anak yang saya ajari ini bosan dengan saya yang berbicara.
apa saya coba ya Bu dengan menggunakan komik. Jadi waktu pembelajaran menggunakan audio, komik yang berbicara. Maka anak-anak ini termotivasi dan mau mendengarkan. Iya. Jadi setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang berupa komik dalam waktu pembelajaran itu, apakah ada perubahannya Bu? Itulah Bu rencananya berdasarkan skala yang saya inginkan, di mana skala saya sekarang masih di angka 6 Bu. Yang harapannya kita 10 kan Bu. Iya. Tapi itu butuh progres seluruhnya untuk mencapai tujuan kita tersebut. Iya. Jadi sekarang di apa langkah-langkah Ibu untuk selanjutnya Bu? Nah itu Bu, rencana yang akan saya laksanakan yang pertama merancang pembelajaran yang inovatif. Kemudian pembelajaran yang saya laksanakan itu berbasis contextual learning, artinya membawa siswa ke yang abstrak, artinya konkret yang dapat dilihat oleh siswa. Kemudian menyajikan gambar-gambar yang menarik. Itu misalnya komik yang berbicara, itu Bu kiat-kiat yang ingin saya laksanakan. Jadi waktu pelaksanaan itu apa ada hambatan bagi Ibu Bu? Iya Bu, memang juga ada hambatan. Saya memang agak kurang di IT. Bagaimana saya merancang pembelajaran yang inovatif, yang audio itu dengan menggunakan media komik. Sebelumnya saya belum pernah Bu melaksanakan seperti itu. Itu hambatannya bagi saya, bagaimana saya untuk biar bisa saya melaksanakan pembelajaran yang audio dengan menggunakan komik. Itu hambatannya bagi saya Bu, kelemahan saya dalam IT. Iya. Tadi Ibu mengatakan hambatan bagi Ibu di mana? Tadi kelemahannya Ibu di IT gitu ya Bu. Jadi setelah Ibu melaksanakan itu, dukungannya apa dukungan yang Ibu harapkan Bu? Ya, dukungan yang saya harapkan Bu, karena di sekolah saya kan dulu kelas 4, ada kelas 4A, 4B dan 4C. Saya ingin berkolaborasi, bekerja sama dan berbagi dengan rekan sejawat, karena ada bertiga saya akan mencoba mengajak kerjasama dan kolaborasi sehingga nanti setelah saya menyampaikan permasalahan saya kepada mereka bisa hendaknya menyambut dengan baik dan mau memberikan yang terbaik kepada saya dan mengajari saya juga untuk mencapai tujuan saya tersebut. Jadi dengan dukungan-dukungan yang datang dari teman sejawat sekarang Bu, apa strategi Ibu yang akan Ibu laksanakan Bu? Ya, strateginya gitu Bu, mengajak bekerja sama, para rekan sejawat juga tidak lepas dari dukungan kepala sekolahnya. Iya, bagus itu. Jadi sekarang Ibu telah melaksanakan langkah-langkah proses semuanya itu. Sekarang dalam jangka waktu berapa lama perjalanan untuk melihat hasilnya Bu? Saya rencanakan Bu sekitar 3 minggu ini ya Bu. Saya melaksanakan kegiatan ini, dari akhir coaching ini nanti saya akan berusaha dan berupaya menerapkan pembelajaran yang saya inginkan ini. Mudah-mudahan siswa saya bertiga ini bisa termotivasi lagi dan semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian Bu, sekarang Ibu telah melaksanakan semuanya. Jadi dalam kelemahan Ibu tadi menghadapi anak di dalam kelas waktu pembelajaran, apa yang ingin Ibu lakukan untuk kegiatan berikutnya? Untuk kegiatan berikutnya saya akan menerapkannya ya Bu di kelas, menerapkannya
dari kelas dan mengajak, dan tidak lupa mengajak anak dan sering-sering mengingatkan ke anak bahwa pembelajaran kita hari ini dan tujuannya ini. Gitu, Bu. Iya Bu, setelah kita melaksanakan coaching ini, bagus sekali langkah-langkah yang telah dilaksanakan Ibu. Sampai di sini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Alhamdulillah Bu, setelah coaching kita pada hari ini saya sudah mendapatkan beberapa trik untuk mencapai tujuan saya, karena dengan coaching kita pada kali ini sudah membuka pikiran saya dan sudah mulai terbuka wawasan saya untuk melaksanakan pembelajaran yang saya inginkan, sehingga dengan trik yang saya laksanakan ini nanti peserta didik semakin semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah Bu. Jadi kapan rencananya kita akan melakukan coaching berikutnya Bu? Kita atur saja waktunya ya Bu. Semoga setelah saya menyerahkannya nanti saya akan mencoba lagi menghubungi Ibu kembali untuk melaksanakan coaching. Bagaimana progres yang telah saya laksanakan. Iya Bu. Jadi saya sangat tertarik sehingga dengan trik-trik yang telah dilaksanakan Ibu, dan saya menunggu kabar dari Ibu kapan kita akan melaksanakan coaching lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali ibu-ibu ini. Di penghujung kegiatan ini tentu saya sampaikan, saya sebagai pengamat tadi, ya kalau saya perhatikan Ibu Risna sebagai coach dan Ibu Yohanes sebagai coach sangat luar biasa sekali di dalam menyampaikan hal-hal yang hal-hal yang dirasakan, kemudian ini tentu sudah terpecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, inilah harapan kita untuk melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Tentunya ya masalah-masalah yang sebelumnya belum terpecahkan sudah terpecahkan dengan adanya percakapan ataupun dialog-dialog yang sudah dilaksanakan. Yaitu tadi kalau saya lihat percakapan yang dilakukan oleh Ibu Risnawati sebagai coach dengan menggunakan alur virtual, di sini sudah jelas sekali terlaksana. Di awal tadi Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut dengan tanya jawab. Jadi tanya jawab yang sudah dilakukan ini sudah terjawab semuanya secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah terselesaikan dan sudah terjawab. Tinggal hanya kita ingin kapan menerapkannya sudah juga direncanakan. Jadi sudah ada perencanaan, masalah sudah nampak, sudah terselesaikan dengan penyelesaian dialog ini, dan juga sudah ada perencanaan sebelumnya juga untuk dilaksanakan perubahan tersebut, sehingga tidak menemui kendala yang ataupun masalah yang dihadapi seperti yang pertama, dan juga sudah ada perencanaan untuk dilaksanakan kapan waktunya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kegiatan yang sangat positif dan bisa membangun dan mengembangkan wawasan kita ke depannya, khususnya kita sebagai tenaga pendidik. Jadi saya ucapkan sekali lagi kepada ibu-ibu ucapan terima kasih karena sudah melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Itu saja barangkali ya Bu sebagai penutup. Kami sebagai sebagai pengamat tidak banyak yang ingin disampaikan, hanya kata maaf saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.